Inilah yang disebut gedung santer ya. Gedung santer di mana ada siluman penunggu gedung ini, tetapi dia berkuasa di sebuah alas, di sekitar alas gedung santer ini. Airnya diam, tapi sangat dalam. Dan ini suasananya memang energi-energi negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Mbak Sino. Malam ini saya berada di sungai di wilayah Purbalingga. Seperti teman-teman ketahui, tadi sore saya bertemu dengan Ibu Kades, salah satu desa di Purbalingga. Beliau menyampaikan minta bantuan karena warganya, salah satu warganya yaitu adik Bima Nur Cahya, itu hanyut di sungai sudah 3 hari belum ditemukan. Menurut orang pintar di desa itu mengatakan bahwa adik Bima Nur Cahya itu masih hidup, cuma keberadaannya belum bisa diketahui. Dan tadi maghrib saya sudah survei di lokasi. Ternyata setelah saya melakukan meditasi, memohon kepada Allah, memohon petunjuk, dan ada firasat, kata batin saya mengatakan bahwa Bima Nur Cahya ini ada di wilayah ini. Dan saya sendiri juga menepi karena di sebelah barat itu tim SAR dan juga warga sekitar masih sedang mencari. Terpaksa saya menepi dan ada petunjuk di sekitar wilayah inilah keberadaan Bima Nur Cahya. Mohon doanya teman-teman. Saya akan mencoba lagi untuk minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga minta dibantu dengan leluhur. Mudah-mudahan Bima Nur Cahya segera ditemukan dengan keadaan selamat ataupun sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba untuk mencari di wilayah ini. Menurut leluhur bahwa keberadaan Bima Nur Cahya ada di wilayah ini. Sungai di mana awal Bima Nur Cahya sebenarnya bukan di wilayah ini.
bukan sungai ini, tapi petunjuk mengatakan bahwa Bima Nur Cahya sudah ada di wilayah ini. Ini sebuah kedung ya teman-teman. Kalau sungai yang sebenarnya adalah sungai kecil di desa, dan ini sudah sungai besar ataupun kedungnya. Dan di sebelah sana adalah perkampungan. Saya sendiri menyelusuri, menepi agar tidak diketahui oleh masyarakat dan juga tim SAR yang sedang mencari. Allah, saya ada yang hadir ini. Subhanallah. Subhanallah. Yang mepet, hadir. Allah Allah. Subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mepet. Benar yang saya sendiri ini di wilayah Purbalingga yang sedang diminta bantuan oleh warga, diwakili oleh Bukades. Bukades datang ke rumah, tetapi saya tidak ada, kemudian meninggalkan pesan suara, dan akhirnya saya menuju ke Purbalingga dan bertemu dengan Bukades. Bukades menyampaikan bahwa ada satu warganya, seorang anak laki-laki bernama Bima Nur Cahya, hanyut di sungai di desanya, sudah 3 hari ini belum ditemukan. Kemudian setelah maghrib tadi saya melakukan dan zikir ya, ada petunjuk bahwa anak tersebut ada di wilayah ini. Untuk itu saya segera memasuki wilayah ini, menelusuri, tapi belum juga ada gambaran keberadaan adik Bima Nur Cahya ya. Oh iya ya. Seperti biasa saja yang, karena saya sendiri monggo yang menggunakan energi pikiran saya untuk menyampaikan suara dari yang merepet. Oke, sebentar yang saya tak mempersiapkan diri dulu. Monggo yang dirimu sudah benar datang di tempat ini.
Memang sejatinya anak itu ada di sekitar ini. Tetapi dirimu belum dapat menemukannya. Karena waktu ini belum tepat. Setelah jam 2 nanti, dirimu pergilah ke alas sebelah timur, yaitu hutan gareng. Nanti Eyang akan bantu dirimu untuk memancing siluman yang membawa anak itu agar menunjukkan dirinya. Setelah itu, dirimu berbicaralah dengan siluman penunggu gedung ini yang bertempat tinggal di alas gareng. Dialah yang telah membawa anak itu di tempat alas gareng. Anak itu memang hanyut, tapi diambil oleh siluman itu. Siluman itu mempunyai anak kecil sematawayang, sehingga Bima Nurcahya saat ini dijadikan temannya. Jika nanti siluman itu tidak bisa bekerja sama atau dia ngeyel, dirimu tunjukkan saja pusaka pusar bumi. Siluman itu akan tunduk dan berlutut di hadapanmu. Karena sejatinya siluman yang ada di Nusantara ini akan takut dan akan menghormati pemilik pusaka pusar bumi. Siluman yang ada di Nusantara ini mengetahui akan kekuatan energi dari pusaka pusar bumi. Cucuku Sino, Eyang sengaja hadir menyusulmu di tempat ini. Eyang akan mengembalikan Wicaksono kembali kepadamu. Untuk Sapar, saat ini belum bisa dikembali karena masih dibutuhkan. Selama Sono dan Sapar ada di negeri Timur Tengah, mereka berdua telah membantu menyelamatkan keturunan leluhur yang ada di sana, dan juga keturunan leluhur Nusantara yang memang berasal dari Timur Tengah. Bagi mereka
yang mencintai Nusantara dan masih menghargai leluhur, maka sono dan saparlah yang telah membantu menyelamatkan dari gempuran-gempuran senjata. Kapal minyak dari Nusantara juga telah dibimbing lepas dari penjagaan musuh yang ada di sana. Wicaksono saya kembalikan kepada dirimu, karena dia harus mendapatkan ilmu kehidupan nyata yang ada di zaman ini. Suatu saat nanti Wicaksono akan menjadi pemimpin yang sangat berpengaruh di Nusantara ini. Untuk itu, aku pasrahkan kembali kepadamu untuk dibimbing dan diberikan ilmu kehidupan, ilmu yang ada di zaman ini. Hari ini Wicaksono saya kembalikan kepadamu. Eyang akan kembali mendampingi Sapar di negeri Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah. Diantar oleh yang repet, tetapi Sapar belum kembali, katanya masih diperlukan di negeri Timur Tengah ataupun Irak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bismillah. Allahumma shalli. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dulu. Allah apa? Bagaimana di sana? Di sana saya dapat tugas dari Eyang Bebek, Pak. Alhamdulillah. Tugasnya ngapain? Ya, saya di sana tuh jaga orang-orang Indonesia yang keturunan dari leluhur.
sama orang-orang asli sana, Eh, tapi yang masih ada keturunan dari leluhur. Orang-orang yang masih menghormati leluhur, masih melestarikan. Oh. Tugas saya jaga mereka dari serangan-serangan senjata. Oh iya iya. Berarti kamu dan Sapar di sana itu untuk mendampingi orang-orang kita yang di sana dan orang-orang asli sana, tetapi masih keturunan leluhur Nusantara. Tetapi dengan yang masih menghormati leluhur lah ya. Sama kemarin saya sama Sapar Mbak itu habis membebaskan tangki minyak dari Indonesia. Kan sempat ada yang ditahan itu Mbak. Oh iya, yang melewati Teluk Ya, Usul itu kan nggak boleh. karena kan ditahan, terus saya sama Sapar alhamdulillah bisa. Mengatasinya itu bisa lewat ya. Alhamdulillah. Oh berarti tugas kamu di sana menjaga keturunan dari leluhur kita sebenarnya ya. Baik orang kita yang ada di sana, mungkin ada yang kerja, ada yang sekolah, ada kuliah ya. Dan orang asli sana tapi masih keturunan leluhur sini. Alhamdulillah. Nah, Sapar katanya belum pulang, kenapa? Saya nggak tahu sebab kenapa tadi yang private menyampaikan katanya saya suruh pulang dulu, terus nggak dikasih tahu Sapar gimana. Kayaknya Sapar masih ada tugas lagi di sana. Berarti yang mendapatkan mengantar kamu pulang nih. Iya. Kamu udah kasih tahu kenapa pulang, terus mau apa di sini nggak? Nggak dikasih tahu apa-apa tadi. Setelah ini kamu pulang. Udah. Nanti karena yang mendapatkan tadi hadir sebelum mengantar kamu, dan menyampaikan sesuatu. Tapi karena saya sendiri yang mendapatkan masuk melalui pikiran saya. Jadi ya saya nggak tahu, nanti setelah lihat video baru bisa mendengar apa yang sampaikan. Nah, kamu ini pucuk dicinta ulang tiba, no. Kenapa Mbak? Saya sedang ditugaskan, diminta bantuan oleh Kades dari Purbalingga, Ibu Kades, itu untuk mencari anak yang hanyut. Namanya Bima Nur Cahya, Bima Nur Cahya, 11 tahun. Hanyutnya sih di kali desa dia. Cuma setelah maghrib tadi saya minta petunjuk. Ada petunjuk bahwa Bima Arya itu ada wilayah ini. Dan tadi yang mendapat menyampaikan juga sama. Memang Bima Arya di wilayah ini, tapi sudah di alas sebelah timur. Alas Gareng. Itu di bawah siluman. Jadi dia hanyut, siluman membawa dia dibawa ke alas Gareng. Karena siluman itu mempunyai anak kecil juga supaya dengan dia. Terus kenapa dibawa Mbak, apa urusannya? Anak itu kan semata wayang. Ya. Setelah dibawa, itu senang ada temannya. Gitu loh. Nah, kita harus ke alas Gareng. Nanti setelah jam 2 pagi nanti yang mereka akan menarik siluman itu keluar. Dan kita nanti berbicara baik-baik. Kalau siluman itu ngeyel, kita akan tunjukkan pusaka pusar bumi. Pusat bumi. Ya. Itu dari mana Mbak pusakannya Mbak? Kemarin kita dapat dari Sriwijaya. Nah nanti dia akan tunduk. Setelah tunduk kita akan minta anak itu kembali. Jadi kita ke alas itu dulu. Oh, langsung ke sana. Ya. Berarti jam 2 baru kita akan menemukan siluman itu. Siapa? Berarti ikut saya dulu ya. Oke. Gak capek ya. Aman Mbak? Aman ya. Aman. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.